warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nabila Fauzia. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pelajaran simulasi digital Tentang komunikasi dalam jaringan. Komunikasi dalam jaringan A. Tujuan pembelajaran. Sudah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menjelaskan pengertian komunikasi, mengidentifikasi jenis komunikasi, menjelaskan pengertian komunikasi daring, mengidentifikasi fungsi dan komunikasi daring, mengidentifikasi komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. B. Uraian materi. 1. Pengertian komunikasi. Komunikasi telah digunakan sejak manusia pertama diturunkan ke muka bumi. Para ahli memaknai komunikasi antara lain sebagai berikut. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dalam situasi yang tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Skip, yes. Di hadapan. Tadi ada terus kan enggak. 2. Jenis komunikasi. Kita mengenal 2 jenis komunikasi atau kategori komunikasi. 1. Komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi menggunakan kata-kata baik hal itu diucapkan maupun ditulis. 2. Komunikasi nirkata atau nonverbal, yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak atau gerak isyarat atau gambar. 3. Pengertian komunikasi dalam jaringan atau daring. Setelah memahami makna komunikasi, sampailah kita pada komunikasi daring. Istilah komunikasi daring mengacu pada membaca, menulis, dan berkomunikasi melalui atau menggunakan jaringan komputer. Dengan kata lain, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semu tersebut lazim disebut komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Komunikasi daring atau komunikasi virtual, yaitu cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan dilakukan dengan menggunakan internet atau melalui dunia maya. Komunikasi virtual pada abad ini dapat dilakukan di mana saja serta kapan saja. Salah satu bentuk komunikasi virtual pada penggunaan internet. Internet adalah media komunikasi yang cukup efektif dan efisien. Dengan tersedianya berbagai layanan fasilitas seperti web, chatting, MiChat, Yahoo Messenger, Tel, dan lain-lain, email, Facebook, dan Twitter, begitu banyak fasilitas yang ditawarkan dalam dunia maya untuk melakukan komunikasi dan keberadaan semakin membuat manusia tergantung pada teknologi. Ketergantungan tersebut dapat dilihat pada maraknya
penjualan ponsel dengan harga murah dan tawaran kelengkapan fasilitas untuk mengakses internet. Kegemaran berkomunikasi yang bermedia internet ini menimbulkan suatu komunitas baru yang disebut komunitas virtual. 4. Keunggulan dan kelemahan komunikasi daring. Komunikasi daring memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan komunikasi konvensional, antara lain sebagai berikut. Dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Dengan komunikasi daring, setiap penggunaan dapat menggunakan komunikasi di mana saja dan kapan saja, dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet dan memiliki sarana yang mencukupi. Efisiensi biaya. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu tatap muka. Dengan berkomunikasi daring, Anda dapat menghemat biaya transportasi. Efisiensi waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Pesan komunikasi dapat membuang waktu dengan pesan komunikasi dapat disampaikan pada saat itu juga dalam hitungan detik, walaupun kedua pihak yang berkomunikasi saling berjauhan. Terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Sambil melakukan komunikasi daring, Anda dapat memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan pelengkapan komunikasi tersebut. Contoh layanan yang dapat digunakan sebagai berbagi layar, presentasi, dan dokumen. 1. Meningkatkan intensitas berkomunikasi. Komunikasi daring mendorong orang yang biasanya dalam dunia maya menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Meningkatkan intensi berkomunikasi. Komunikasi daring mendorong orang yang biasanya di dalam dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Meningkatkan partisipasi. Dengan terbukanya jalur komunikasi dan akan semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam diskusi. Selain keunggulan, berkomunikasi daring juga memiliki beberapa kelemahan, di antara lain sebagai berikut. Tidak mewakili emosi pengguna, memerlukan perangkat khusus, terlalu banyak informasi yang tidak penting, menyita konsentrasi. 5. Jenis komunikasi daring. A. Komunikasi daring sinkron atau serempak. Komunikasi daring serempak atau komunikasi daring sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak, waktu nyata, real time. Contoh komunikasi sinkron antara lain sebagai berikut. Text chat. Text chat adalah sebuah fitur aplikasi atau program yang dalam jaringan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung sesama pemakaian internet yang sama-sama sedang menggunakan internet. Komunikasi teks dapat mengirim pesan dengan teks kepada orang lain yang sedang daring. Kemudian orang yang dituju membalas dengan pesan dengan teks, demikian seterusnya. Itulah proses terjadinya text chatting. Video chat. Video chat merupakan teknologi untuk melakukan interaksi audio dan video secara real time antara pengguna di lokasi yang berbeda. Video chatting biasanya dilakukan melalui perangkat komputer maupun tablet atau smartphone, juga disebut telepon video call. Video chat dapat berupa interaksi point to point, satu-satu, seperti page team dan
atau interaksi multipoin satu ke banyak atau banyak ke banyak, seperti dalam Google Plus, Hangouts. Video chatting sering disalahartikan dengan video konferensi. Video chatting merujuk pada komunikasi video di antara dua orang individu, point to point, sedangkan video konferensi mengacu pada komunikasi video di antara tiga pihak atau lebih, multi-point. Komunikasi daring. B. Komunikasi daring asinkron tak serempak. Komunikasi daring tak serempak atau asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tertunda. Contoh komunikasi daring asinkron adalah email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen dari melalui World Wide. 6. Komponen pendukung komunikasi daring. Terdapat beberapa komponen yang harus tersedia sebelum komunikasi daring dapat dilakukan. Komponen-komponen tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut. Komponen perangkat keras atau hardware, perangkat yang bentuknya dapat dilihat ataupun diraba oleh manusia secara langsung atau berbentuk nyata. Contoh dari perangkat keras yang diperlukan untuk melaksanakan komunikasi daring adalah komputer, handset, mikrofon, serta perangkat pendukung koneksi internet. Komponen perangkat lunak, software, program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dikehendaki. Program diperlukan sebagai penjembatan antara perangkat akal brainware dengan perangkat luas hardware. Program-program yang biasa digunakan dalam pelaksanaan komunikasi daring antara lain Skype, Google Classroom, Web Conference, dan lain-lain. Komponen perangkat nalar atau akal brainware termasuk dalam komponen ini adalah mereka manusia yang terlibat dalam penggunaan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi daring. Oke, cukup sekian dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.